Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Aprilia Atuk dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, semester 1, kelas A1. Maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Encik Aprilia Widya Mandey, SH, SS, MH. Di sini kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi atau peran mahasiswa dalam lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan diri terhadap diri sendiri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan untuk mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terhadap korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetensi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu, diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi, penerimaan, dan penguangannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dan juga dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni, baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaannya sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Ini kita akan membahas tentang strategi pemberantasan korupsi. Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain, yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Yang kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Dan yang ketiga, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, atau mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya. Kemudian meliputi berbagai elemen. Nah, bagi adik-adik yang setelah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan masih ingin masuk universitas mana, saya mengajak adik-adik sekalian untuk mau bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini telah memiliki akreditasi B, akreditasi yang baik, dan terdapat juga 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra,
Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi bagi teman-teman sekalian ataupun adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan dari jenjang perkuliahan, mari bisa bergabung dengan kami di Universitas Indonesia Manado, karena sudah terdapat 6 fakultas yang bisa teman-teman adik-adik pilih dan sudah tertutup aktivitas B. Jadi adik-adik teman-teman tidak perlu meragukan lagi. Dan juga bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin tertarik dengan dunia kesehatan dan ingin sekali masuk ke dalam fakultas keperawatan, bisa juga masuk dan bergabung di fakultas keperawatan seperti saya. Di Universitas Indonesia Manado juga memiliki fakultas keperawatan dengan 2 program studi, yaitu program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Jadi setelah teman-teman semua lulus atau mendapatkan gelar sarjana keperawatan, bisa langsung melanjutkannya dengan profesi nurse. Jadi teman-teman tidak perlu ragu apakah setelah sarjana keperawatan akan mencari profesi nurse di luar. Tidak perlu ragu, karena di Universitas Indonesia Manado sudah menyediakan program studi ilmu keperawatan dan juga profesi nurse. Jadi setelah sarjana keperawatan kita bisa langsung lanjut dengan profesi nurse, dan setelah lulus dari Universitas Indonesia Manado kita bisa langsung kerja di rumah sakit ataupun puskesmas dan layanan kesehatan. Baik teman-teman sekalian, demikian video pembahasan materi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pemaparan materi saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin memberikan kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman sekalian, jangan lupa juga like videonya, subscribe, dan juga share ke kerabat-kerabat teman-teman sekalian untuk menambah nilai IPS saya. Terima kasih.